Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky Rolanda. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang tips belajar pemrograman secara otodidak. Nah, belajar secara otodidak ini memang sangatlah sedikit lebih sulit dibanding kita belajar dengan adanya instruktur atau guru. Tapi perbedaan yang paling mendasar yang kita dapatkan dari belajar otodidak ini, kita lebih banyak mendapat masalah-masalah baru, kita lebih banyak explore ya. Kalau kita ibaratkan guru itu sebagai guide ya, guide kita untuk menunjukkan bagaimana arah sampai kita di satu tujuan. Nah, sedangkan kita belajar secara otodidak itu kita mencari jalan sendiri dari satu tempat ke satu tempat lagi sampai ke tujuan yang sama. Nah, tentu saja kalau misalkan kita dengan adanya guru pasti kita mendapat jalan-jalan pintas dan akan sampai dengan cepat. Tetapi kalau kita tidak punya guru, tidak punya guide, kita tentu saja akan kesana kesini untuk mencari jalan, tapi kita akan mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru. Nah, itu yang membuat kenapa belajar secara otodidak itu akan jauh lebih bagus ya. Maksudnya bagus itu akan jauh lebih mendapat hal-hal baru ya, hal-hal baru. Nah, oke, di sini saya akan memberikan tips karena sejauh ini saya juga belajar pemrograman itu secara otodidak. Langkah pertama yang harus kamu lakukan itu adalah tentu saja tentukan apa tujuan kamu ingin belajar pemrograman. Nah, banyak sekali memang orang-orang yang mau belajar itu pasti punya tujuan ya, untuk apa dia belajar. Nah, tentu saja ini memang sangat penting supaya kita akan tepat sasaran, tepat sampai tujuan, dan akan lebih cepat kita mencapai itu gitu ya, dibanding kita nggak punya tujuan sama sekali, kita hanya mencoba satu hal baru atau kita hanya mencoba-coba sana sini, kita nggak akan dapat tuh tujuannya. Nah, tentukan apa nih? Contoh misalkan kamu mau buat website, mau buat sistem, atau mau buat aplikasi, ya pikirkan aja ide-idenya. Apalagi di zaman teknologi ini banyak nih startup baru, orang-orang yang punya ide tapi nggak bisa pemrograman. Nah, bisa mulai dari itu. Jadi misalkan kamu punya ide, misalkan pingin buat kalau di zaman corona ini semua serba online, misalkan jualan online ya, nggak apa-apa, pikirkan. Nah, selama di rumah ini kamu pelajari gimana cara ngebuatnya. Nah, contoh kasus misalkan kita mau membuat website jualan online, ya udah, jadi kita belajar secara otodidak, tujuan itu untuk sampai membuat website itu aja ya. Jadi contoh misalkan kita mau buat website ya, website e-commerce, maka tentu saja kita mencari tahu apa bahasa pemrograman yang dibutuhkan atau apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan website itu ya. Contoh misalkan bahasa pemrograman PHP, CSS, JavaScript, HTML. Nah, itu yang sangat diperlukan untuk membuat sebuah sistem informasi ya, apalagi e-commerce-nya. Atau kita juga bisa pelajari menggunakan CMS. Banyak itu e-commerce yang menggunakan CMS seperti CMS WordPress, Joomla, terus ada WooCommerce, ada OpenChart, nah, Magento, itu banyak sekali ya yang bisa dipelajari. Dan pelajari aja itu dulu. Jadi pelajari itu dulu sampai jadi e-commerce-nya. Nah, mungkin tuh langkah pertama, tentukan apa tujuannya dulu, tentukan apa yang ingin kita buat. Kalau kita mau buat apps mobile, ya udah kita pelajari tentang gimana caranya ngebuat apps itu. Oke, langkah kedua itu kalian bisa mencari video tutorial. Nah,
video tutorial ini sangat banyak ya. Contoh misalkan kayak yang saat ini termasuk video tutorial, walaupun masih belum belajar step by stepnya. Tapi video tutorial ini sekarang tuh udah sangat banyak, apalagi di teknologi di masa-masa corona ini yang semua orang belajar dari rumah, semua orang mungkin bagi instruktur atau guru-guru pada buat video-video belajar untuk dibagikan ke siswa-siswanya. Nah, tapi untuk video belajar khususnya pemrograman tuh udah sangat banyak yang buat. Kalian bisa lihat contohnya di sekolahcoding.com. Nah, saya juga dulunya pernah belajar di situ dan ya menurut saya itu gampang. Jadi coba kalian cari video tutorial yang paling gampang dan yang paling gampang untuk dipahami. Dan menurut saya video belajar yang paling baik itu yang durasinya nggak begitu panjang supaya tidak membosankan dan to the point. Ya, mudah-mudahan video ini juga seperti itu. Setelah itu, kalau kalian sudah lihat video belajar, video tutorial, cobalah untuk mengikuti step by stepnya. Contoh misalkan biasanya di video tutorial itu kalian melihat misalkan cari video tutorial membuat website. Nah, biasanya yang buat video belajar itu akan membuat dari step 1 sampai step 10 untuk menghasilkan target membuat website itu. Jadi kalian tinggal ikuti step 1, step 2, step 3, kalau bisa sampai selesai. Nah, biasanya kalau kita udah ngikuti sampai selesai itu hasilnya seharusnya sama dengan yang ada di video. Nah, jadi kalian bisa ikutin langkah-langkahnya. Dan yang kedua itu bisa ikuti forum, bisa ikuti komunitas-komunitas. Nah, contoh misalkan bisa juga lihat website tutorial. Contoh ini saya paling suka dengan website Web3 School. Kalian bisa lihat contoh misalkan saya buka Web3 School, kalian bisa lihat di sini tuh banyak sekali bahasa pemrograman. Contoh misalkan yang paling basic HTML nih, saya pilih HTML. Kalian bisa ikuti aja langkah-langkahnya. Contoh misalkan dengan coding seperti ini, apa yang akan dihasilkan dari basic sampai advance itu ada di sini. Jadi biasanya saya yakin banyak programmer yang kelupaan coding, untuk mengingat coding tertentu dia akan cari ke sini ya. Kalian bisa coba. Nah, dari hasil coding ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu, belajar dengan seperti ini saya rasa jauh lebih gampang. Nah, itulah langkah kedua. Terus langkah ketiga itu ada konsisten latihan. Nah, ini yang paling penting nih. Contoh misalkan kita lagi belajar tentang HTML. Nah, coba untuk satu hari ini belajar HTML, misalkan besok belajar HTML, ya kalau bisa dalam 1 minggu itu jangan terlalu lama ditinggalkan. Jadi supaya tidak kelupaan, karena untuk langkah biasanya untuk di awal-awal itu sangat sulit mengingat coding. Memang coding itu bukan untuk dihafal, tapi setidaknya dengan kita sering-sering mengulang dia akan teringat sendiri. Dan tips yang paling penting itu ialah jangan mudah menyerah. Sebenarnya yang paling sering saya ketemui dengan saya sering ngajar di sana sini, yang paling cepat itu adalah menyerah. Jadi contoh misalkan satu case dia belajar, lalu di case yang itu, di posisi yang itu kebetulan memang yang sulit dipecahkan, yang sulit dipahami. Nah, dengan kesulitan itu maka dia akan membuat mindset, udahlah aku nggak ngerti lagi nih, udahlah mungkin belajar pemrograman bukan passion aku, atau bukan aku lah, mungkin bukan aku di pemrograman ini, padahal bukan seperti itu. Nah, sampai kamu bisa pun, bahkan sampai saya yang udah bertahun-tahun akan memang kerjanya tentang pemrograman, pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan. Walaupun udah sering-sering dilakukan, walaupun memang itu aja dilakukan, tentu saja pasti sering mendapatkan kesulitan-kesulitan baru. Nah, disitulah memang tantangannya. Kalau misalkan kita bekerja di dunia IT, pasti ada hal-hal baru yang bakalan kita ketemuin. Nah, nikmati aja prosesnya.
langkah selanjutnya itu kalian bisa berlatih dengan studi kasus. Nah, ini yang seperti contoh di awal tadi. Ini yang paling efektif menurut saya. Teringat saya dulu awal-awal itu pernah belajar PHP itu membuat sebuah album. Jadi contoh misalkan saya masukin artis, terus judul lagunya, saya klik nambah, terus tampil, bisa edit, bisa delete. Itu aja dulu saya pelajari. Jadi studi kasus. Nah, jadi untuk belajar otodidak juga bisa seperti itu. Misalkan website, ya udah buat aja website, ikuti langkah-langkahnya langsung. Nggak usah belajar yang ribet-ribet dulu lah, yang gampang-gampang. Contoh misalkan dulu saya paling penasaran itu buat form login. Contoh misalkan kayak mana ya caranya ketika orang masukin username, password, begitu diklik mereka bisa login. Nah, itu saya penasaran dulu. Jadi saya belajar itu tuh satu harian saya begadang, nggak bisa juga walaupun udah lihat tutorial, nggak bisa juga, tapi begitu besoknya dicoba lagi bisa, ternyata buatnya itu nggak sampai 10 menit. Ya namanya juga belajar otodidak, tapi dengan itu kita ketemu tuh, oh ternyata nih seperti ini. Jadi mendapatkan ilmu membuat form login itu semakin kuat kita karena banyak hal baru ya. Terus step selanjutnya itu ya, cobalah metode ATM. Nah, ini juga yang paling sering saya lakukan dulu. Jadi contoh misalkan kita mau buat contoh ya, misalkan kita mau buat website. Coba cari source code website yang sudah jadi atau sistem yang sudah jadi, kalian download, kalian coba ya, jalankan. Kalau jalan, kalian tinggal coba misalkan dihapus satu item, errornya di mana, dihapus satu item, errornya di mana. Nah, itu akan memudahkan kalian untuk belajar. Jadi contoh misalkan kalian download satu source code, install, custom. Contoh misalkan dirubah tampilannya, ya custom sesuai dengan yang kalian mau lah. Itu jauh lebih gampang buat kita pelajari. Dan yang paling penting sekali lagi ingat, mulai dari apapun yang kamu suka. Contoh misalkan saya itu yang paling saya suka itu membuat ide-ide baru. Contoh misalkan ada suatu case-nya itu kita pecahkan dengan menggunakan sistem, dengan menggunakan coding. Karena menurut saya bahasa pemrograman ini bisa dibilang seni juga. Jadi misalkan ada suatu masalah, kita selesaikan dengan menggunakan pengkodingan, dengan menggunakan algoritma. Itu sangat asik sebenarnya. Contoh saya dulu ingat dulu pernah dekat sama orang, karena saya baru-baru belajar, saya buat satu tampilan kayak mana caranya saya masukkan nama saya, nama dia, begitu saya submit 100% love ya. jadi itu kan bisa dibuat gitu dalam dalam bahasa pemrograman, walaupun itu fake ya. Kita bisa aja buat kita sendiri yang ngatur kalau kita sebut nama kita jadi 100% gitu. Nah, tapi itulah pemrograman seni. Jadi gimana caranya masalah itu bisa dipecahkan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, saya rasa itulah beberapa tips dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman di rumah belajar pemrograman khususnya secara otodidak ya. Banyak sekali cara-cara yang kalian bisa lakukan, apalagi sekarang masa-masa corona yang mengharuskan kita di rumah aja ya. Mungkin gak ada salahnya kita ngebuat satu ide yang bisa menyelesaikan masalah-masalah baru. Nah, saya rasa cukup sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.